Haji Ahmad Busro Damanhuri adalah ulama karismatik dari kota Bangkalan, tepatnya Desa Kumpol, Kecamatan Deke. Beliau adalah ulama yang dikenal sangat telaten dan teliti dalam memahami kitab-kitab klasik dan juga sangat gigih dalam berjuang. Beliau merupakan putra bungsu dari pasangan Kiai Haji Damanhuri dan Nyai Haja Jumaatun. Beliau juga saudara ketiga dari 3 bersaudara, yaitu Nyai Haja Masturah Damanhuri, Kiai Haji Syarifuddin Damanhuri, dan Kiai Haji Busro Damanhuri. Semasa hidupnya, beliau mengabdikan diri di organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Selain itu, beliau juga aktif di kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangkalan. Ketua MUI Bangkalan Kiai Haji Busro Damanhuri menyatakan Nur Tajib sudah mengakui kekeliruannya menyebarkan ajaran sesat dan akhirnya bertaubat dengan kembali mengucapkan kalimat syahadat. Jadi MUI Pusat sudah memutuskan bahwa ada 10 kriteria sesat, paham sesat, aliran sesat, diantaranya adalah mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dia mengakui kesalahannya, mengakui kehilafannya, tidak akan mengulangi lagi dan bertaubat. Sebelum terjun ke masyarakat, beliau menempuh pendidikan menengah dan sarjana di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukurjo Situbondo. Semasa mondoknya, beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat rajin dan tekun dalam belajar, sehingga beliau mendapat kepercayaan langsung dari Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin untuk mengajar di musalla pondok Musalla Ibrahimi dan juga untuk menjabat sebagai ketua pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukurjo Situbondo. Tepatnya pada tahun 1999, beliau mendirikan pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Salafiyah Damanhuri. Pondok ini berlokasi di Dusun Doro Agung, Desa Kumpol, Kecamatan Keker, Kabupaten Bangkalan. Ketika Pondok Pesantren Salafiyah Damanhuri sukses dibangun, saat itu hanya beberapa santri saja yang bermukim. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, santri yang mukim di Pondok Pesantren Damanhuri semakin hari semakin bertambah. Hingga saat ini terhitung ada sekitar 500 santri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Salafiyah Damanhuri. Dalam kesibukannya, beliau mengajar ratusan santri di Pondok Pesantren Salafiyah Damanhuri. Beliau juga aktif di beberapa kegiatan kemasyarakatan baik yang sifatnya lokal ataupun regional. Di samping itu, beliau juga dikenal sebagai pendakwah yang mengedepankan Islam, tawazun, tasamuh, dan tawasul. Cuma termasuk memang perantara atas dan itu namanya tasawuf. Jadi berbedalah saya kira tradisi sekarang karena sudah ada hukum tradisi yang di sini yang kita urus satu dan jelas. Jadi ada orang kampung apa itu? Atau orang biasa, karena ada di ajar. Itu menasab berjalan boleh, menjatuh lain boleh ada itu. Di pemerintahan dia lain lagi. Kalau udah ada di kursinya tertulis. Macam-macam bahasa pun lain itu. Jadi makanya kalau berbicara di akhir awal asal dan akhir, maka akan tempat berbeda juga berpenjara. Dalam penjelasan karena kita hubungi adalah tradisi. Apakah termasuk kepada sebuah definisi pikiran kita atau tidak? Jadi tengkulah nyampe ada anak-anak, bakna lulus SMP SMA, no bingung, karena bakna yang terang ngaji, berarti kari ngokor, kok tahu ngaji na penje, mau lo tahu ngaji, berarti kari ngaji na. Nah ini kepada Ustaz aja, sebab kadang anak-anak kok kamu masal mari lulus SMA, apa bingung Ustaz aja. Nah ini kah, malelok bingung, sebenarnya juga ada orang yang sepuh, nah cong, bakna antara mondok, karena itu bakna lulus SMA, cek bingung. Kari tekuk dia dan engkau tahu ngajar bantan. Mau tahu ngaji, kari ngajar nang bodok. Mau kilo tahu ngaji, terus aki pengaji. Nah, ini kan misi, visi Pondok Pesantren Salafiyah Damanhuri. Dalam kesehariannya, beliau menyibukkan diri melayani santri dalam menimba ilmu. Beliau terjun langsung mengajar ratusan santri sehingga banyak santri yang sukses membawa
nama baik Pondok Pesantren Salafi Ad-Damanhuri dalam acara-acara musabaqah qiraatul kutub, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Dalam kesibukannya, beliau menemani santri menyempatkan diri untuk menulis kitab rangkuman nahwu yang pada saat itu belum diberi nama, sehingga tim Lajnah Turos Pondok Pesantren Salafi Ad-Damanhuri memberi nama kitab beliau ini dengan nama Al-Busra lil Mubtadi'in. Pada mulanya, kitab ini ditulis hanya dengan tujuan sebagai hadiah dan panduan belajar untuk kedua putri dan putra beliau, yaitu Ning Nabilatul Sa'idah dan Lora Abdul Hakam Busra. Namun, dengan berjalannya waktu, kitab ini juga diberikan kepada para santri untuk dijadikan panduan dan pedoman dalam belajar ilmu nahwu. Hingga saat ini pun, kitab ini menjadi pegangan wajib santri Salafi Ad-Damanhuri. Kitab Al-Busra lil Mubtadi'in ini mulanya ditulis dengan tulisan tangan dengan khat yang khas Kiai Haji Busra Damanhuri. Namun, agar kitab ini dapat dikonsumsi halayak umum, tidak hanya menjadi pegangan santri aktif Pondok Pesantren Salafi Ad-Damanhuri, tim Lajnah Turos berinisiatif untuk mencetak ulang dengan desain yang lebih modern dan menarik untuk dibaca, sehingga hal ini dapat mempermudah para pemula untuk memahami ilmu nahwu. Kitab Al-Busra lil Mubtadi'in merupakan kitab yang menjadi pegangan wajib bagi seluruh santri Ad-Damanhuri, khususnya kelas 2 dan kelas 3 ibtidaiyah. Hal ini sangat membantu para santri untuk memahami ilmu nahwu dasar. Kitab Al-Busra lil Mubtadi'in merupakan rangkuman dari kitab Mukhtasar Jiddan dengan dilengkapi referensi-referensi dan keterangan-keterangan tambahan yang dinukil dari beberapa kitab lainnya seperti kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah, Taswiqul Khallan, serta Ibnu Aqil. Kitab ini terdiri dari 37 bab pembahasan. Menariknya, penulis dalam kitab ini memulai kitabnya dengan pembahasan zaman, baik itu zaman madi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Tentu hal ini tidak biasa, berbeda dengan kitab-kitab nahwu pada umumnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para santri dalam memahami kalimat isim dan kalimat fi'il. Hal ini juga bertujuan untuk membantu para pemula agar memahami zaman terlebih dahulu, sehingga mereka lebih mudah membedakan mana kalimat fi'il dan mana kalimat isim. Kitab Al-Busra lil Mubtadi'in ini diakhiri dengan pembahasan bab idhofah sebagaimana kitab-kitab nahwu pada umumnya.